Kelihatannya memang, ketua otorita itu tahu bahwa ini nggak mungkin selesai bulan Agustus, karena itu ya udah dimobilisasi lagi ke situ. Lalu Pak Luhut bilang, "Enggak, itu semua bisa selesai itu." Iya, dari awal juga keyakinan itu pasti karena dihitung. Tetapi mundurnya dua orang ini itu menunjukkan bahwa tidak ada perencanaan yang matang di situ kan. Jadi Pak Luhut memang di blueprint-nya ada, tetapi eksekusinya memang nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Ya karena problem tidak diselesaikan. Dari soal kepres sampai soal hak masyarakat adat. Yang apa yang dilakukan dengan Pak Basuki jadi PLT kan sudah bagus. Kan masalahnya di situ sudah kita mampu identifikasi semua kok. Nggak ada yang masalah terlalu serius sekarang. Kalau tapi sebaiknya Pak Basuki nanti akan tetap jadi pengganti untuk Pak Basuki tetap jadi kepala UIKN-nya apa nanti? Dia PLT aja sambil nanti cari ya. Berarti lebih baik di gimana Pak kriteria waktunya periode Pak Jokowi atau nanti setelah Pak Prabowo aja yang milih Ya, kepala DPP? tahu tanya dua presiden Pak, itu terkait aja. kepala otorita IKN yang Bapak bilang tidak becus ataupun Pernah saya bilang nggak becus. tidak bisa mengambil keputusan Pak terkait permasalahan lahan Pak. Itu kelanjutannya seperti apa Pak? Kan? Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberikan respon keras soal heboh mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari kursi kepemimpinan Badan Otorita IKN. Luhut mengaku kesal dengan kejadian ini. Menurutnya ada masalah kepemimpinan di balik mundurnya Bambang dan Doni. Padahal menurutnya Otorita IKN adalah organisasi yang sangat kuat. Pasalnya, semua aturan pendukung sudah ada. Semua keputusan dan kebijakan bisa dilakukan dengan mudah. Namun, Luhut melihat Bambang dan Doni terlihat tidak berani ambil keputusan. Hal inilah yang membuatnya merasa kesal. Iya, itu memang pemimpin tertinggi kan. Kan dari awal konsepnya tidak ada. AMDAL tidak ada. AMDAL disusulkan dan legalitas juga disusulkan setelah penggusuran sudah terjadi. Jadi memang itu satu kompleks, satu proyek yang dari awal udah bersalah, udah berdosa itu. Pada alam dia udah berdosa, pada investor asing dia udah menipu itu, dan semua yang dibuat dari awal tanpa konsep memang kesalahan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Ya presiden yang punya ide memindahkan ibu kota tanpa ada janji pada waktu dia pemilu, pada waktu dia kampanye. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengkonfirmasi kebenaran bahwa Bambang Susantono mengundurkan diri dari Kepala Otorita IKN Nusantara. Diketahui, Bambang dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Otorita IKN pada Maret 2022. Kini, Presiden juga telah menerbitkan kepres tentang pemberhentian Bambang. Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, sebab ia sudah memiliki banyak jabatan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelihatannya begitu, dan Pak Luhut sebetulnya betul bahwa yang dia ucapkan itu dia takut sendiri juga tuh, karena netizen punya kemampuan interpretasi yang melampaui faktanya. Tetapi bagi mereka yang mengerti susunan hierarki kebijakan, ya memang Jokowi yang harus bertanggung jawab. Yang salah pemimpinnya. Kenapa pindahan ibu kota tanpa AMDAL? Kenapa pindahan ibu kota tanpa menghitung legalitasnya tuh? Kenapa pindahan ibu kota tanpa mempertimbangkan hak-hak kultural dari masyarakat di situ tuh? Itu memusingkan mereka yang diminta untuk. Selain itu, Pratikno juga membantah mundurnya Bambang Susantono tidak terkait dengan rencana pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 di KN Nusantara Kalimantan yang tentu akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Saat dikonfirmasi oleh awak media, Pratikno mempersilahkan langsung awak media untuk bertanya kepada Bambang Susantono terkait alasannya mundur sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kan banyak lembaga atau bahkan departemen diminta milih lokasi. Ya dia milih lokasi di tempat yang paling strategis sebetulnya di IKN itu. Tetapi wilayah sekitarnya, pendukungnya itu yang harusnya menjadi bagian dari operasi lembaga-lembaga ini, yang tanahnya bermasalah semua, itu masih tanah penduduk. Jadi tetap Pak AHY itu benar bahwa ada masalah itu. Ada berapa? Ada 2.800 hektar, dan itu masih strategis di sekeliling istana yang sekarang ditembok sehingga nggak ada akses rakyat untuk masuk situ kan. Kalau kita dapat cerita situ, itu udah tembok yang memisahkan akses rakyat pada tanah-tanah awal yang dia miliki sebelum itu diselesaikan legalitasnya.